Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarti, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Negeri Semarang, dengan program studi Geografi. Akan melaksanakan PPL 1 di kelas 10 SMA Negeri 1 Juwana dengan materi peta dan pemetaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, tolong ketua kelas mempersiapkan dulu, kita berdoa agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mas Rangga. Ya, Bu. Kemudian Buin absen dulu ya. Hari ini yang nggak masuk siapa? Buin absen dulu. Pertama, Afika Sari Febrianti. Hadir. Anjun Priyatin Ningsih. Hadir. Arum Putri Puji Lestari. Bunga Mutiara Dewi. Kalisa Bintang Apsari. Sianka Reksa Apriliansyah. Dan yang terakhir Julfa Nafi Wahyu Aziza. Berarti dari 36 yang tidak hadir ada 2 anak akses ya. Oke. Baik, untuk mengingatkan materi berikutnya, hari ini kan kita sudah masuk bab 2, yaitu babnya tentang apa? Peta. Sebelum kita ke materi peta, Buin ingatkan kembali di bab 1 kemarin ada satu bab yang sudah terselesaikan di pembelajaran sebelumnya. Apa kira-kira itu? Iya, tentang hakikat geografi. Itu ada apa? Teori-teori terpenting dalam hakikat geografi. Salah satunya ada konsep. Konsep geografi ada berapa? Prinsip geografi ada berapa? Pendekatan geografi ada berapa? Itu berarti semua sudah dipelajari di bab 1. Sekarang kita lanjut ke bab 2. Tapi sebelum kita ke bab 2, Buin ada pertanyaan dulu berkaitan dengan peta. Pertanyaan pemantik. Nah, kan kita belajar di bab 2 itu tentang peta. Berarti ini tentang mengapa peta itu sangat penting untuk kita. Apa kegunaan peta? Kira-kira kok bisa penting untuk kehidupan kita sehari-hari? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Pendapat? Oh iya. Coba Buin itu ya mencoba pendapat dari pertanyaan nomor 1. Mbak Devina, silakan. Terserah Bapak.
Peta sangat penting untuk kita agar tidak tersesat saat melakukan suatu perjalanan dan untuk mengetahui beberapa wilayah di permukaan bumi. Oh ya, manfaat peta itu ya berarti ya untuk mengetahui, untuk mempermudah aktivitas kita. Terus ada lagi pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai ini. Bagaimana cara membaca lokasi suatu wilayah yang ada pada peta? Bagaimana caranya? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Oh ya. Coba Mbak Afika, bagaimana Mbak? Cara membaca lokasi suatu wilayah yang ada pada peta yaitu pertama dengan cara melihat skala dan simbol pada peta dan menentukan arah mata angin pada peta. Oh ya, kasih tepuk tangan dulu buat Mbak. Nah itu ya, itu mengenai peta terlebih dahulu. Terus selanjutnya sebelum masuk ke materi ada yang Bu In sampaikan mengenai ini. Kita latihan soal dulu, pretest sebelum kita masuk ke materi. Silakan linknya nanti Bu In bagikan, kalian kerjakan. Bu In kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal pretest yang sudah Bu In kasih. Lima menit ya. Ya berarti itu soal pretest dari Bu In. Kira-kira ada yang sulit apa enggak? Ya. Bisa semua? Ya bisa. Berarti itu pengantar soal. Kalau kalian bisa mengerjakan itu berarti nanti di materi peta juga akan gampang ya. Nah, selanjutnya mengenai sebelum ke materi peta ada yang Bu In sampaikan yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang nanti selama 2 jam ke depan kita lakukan. Yang pertama, melalui pengamatan dan penjelasan guru dengan PowerPoint nanti yang saya ingin sampaikan, peserta didik dapat secara mandiri menjelaskan pengertian peta dengan tepat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, melalui pengamatan dan penjelasan guru dengan PowerPoint, peserta didik dapat secara mandiri mengidentifikasikan jenis peta dengan tepat. Berarti ada pengertian, ada jenis. Itu tujuan pembelajaran di bab 2. Berarti nanti kita mencakup itu. Ada 4. Selanjutnya, ini materi yang disampaikan mengenai peta dan pemetaan. Tadi sudah dijawab di pertanyaan pemantik. Peta itu bagaimana, manfaatnya apa. Berarti ini peta. Pengertiannya apa? Peta itu dari bahasa Yunani, itu berasal dari nama lainnya ada mapa. Mapa itu artinya taplak meja. Peta itu diartikan sebagai taplak meja, itu dari bahasa Yunani. Apa tadi? Mapa. Mapa. Terus ada lagi, secara umum peta itu gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Itu mengenai fungsi dan tujuan peta ini, Cak. Nah, ini tadi fungsinya menunjukkan posisi atau lokasi, mengetahui arah, jarak dan luas suatu tempat, mengetahui kenampakan di permukaan bumi, menyajikan data potensi suatu daerah. Ini fungsi. Terus untuk tujuannya ini komunikasi informasi antar ruang, penyimpanan informasi, alat suatu pekerjaan, analisis. Ada 11 komponen peta, Cak. Yang pertama harus ada apa? Garis tepi. Setelah garis tepi ada
judul ini seperti ini ya. Judul peta, garis tepinya dulu misalnya mau gambar garis tepi, baru judul peta. Judul petanya berarti apa? Peta Sulawesi. Berarti tinggal digambar. Nah ini berarti petanya itu yang kedua. Terus yang ketiga harus ada apa? Skala peta. Skala peta ini untuk menentukan apakah jarak di peta dengan jarak sebenarnya itu sama apa tidak. Itu gunanya skala ya. Terus ada lagi selain skala, biasanya skala itu ditulis di sini Cah. 1:500.000 misalnya. Terus ada yang keempat arah mata. Ini berarti menunjukkan apa ini? Arah utara, selatan. Nah, biasanya ini taruh sini. Utara, selatan, timur, barat. Ini arah mata angin. Terus ada lagi berdasarkan peta umum. Ini ada peta topografi, orografi, dan geografi. Peta khususnya itu peta perhubungan, iklim dan vegetasi, kependudukan, tambang. Ya, itu berarti apa tadi? Jenis peta. Nah, itu materi dari BUIN. Jenis, ternyata peta itu tidak hanya satu jenis, tetapi bermacam-macam jenis. Ya, sekarang BUIN bentuk menjadi 6 kelompok. Ini jumlahnya tadi berapa? 36, 3 masuk 2. Berarti nanti tetap jumlahnya satu kelompok 66 ya. Ya. BUIN bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1 BUIN pilih saja ya biar cepet ya. Ada Afika, Julfa, Anjun, Finza, Melina, Alivia, dan Zianka. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Arun, Sheila, Bunga, Rodaltun, Rosid, Rangga. Kelompok 6, kelompok terakhir ya, Naila, Nabila, Kanza, Keila, Keisha, dan yang terakhir anggotanya kelompok 6 itu Emil. Berarti kan sudah BUIN bentuk kelompoknya, sudah tahu kelompoknya mana saja. Sekarang bisa gabung dengan kelompoknya masing-masing. BUIN cek lagi kelompok 1 mana? Angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, berarti sudah dapat kelompoknya masing-masing ya. Nah, berarti BUIN kasih game menggabungkan peta. Nanti petanya digabungkan, ditempel di kertas ini ya. Kalau sudah jadi nanti BUIN kasih LKPD-nya. Kalian selesaikan dulu ini masalah ini peta apa, karena nanti BUIN ini bagi dari 6 kelompok nanti mendapatkan jenis peta yang berbeda. Kalian temukan dulu ini jenis peta apa, gitu ya. Paham apa enggak? Ini bagikan dulu. Oke, geser ke sana. Kelompok 4 mana? Kelompok 3? Kasihkan. Kelompok 5? Terus yang belum kelompok 1. Berarti ini kamu pecahkan dulu itu kelompok apa, itu jenis peta apa. Ini yang dibutuhkan kekompakan. Jadi kalau kalian semakin kompak berarti nanti akan semakin cepat untuk selesai. Gimana? Sudah ketemu? Gampang ya? Bisa?
Ya. Udah. Ya, mana Mas? Oh iya. Nah, nunggu temannya dulu ya. Itu berarti hasilnya peta apa? Sulawesi. Itu berarti termasuk peta umum. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok lain yang belum selesai, ayo tetap semangat. Cari lagi alternatif lain untuk memecahkan itu peta apa? 3, 2, 1. Berarti tugas ini diskusi tentang mencari jenis peta sudah selesai. Kelompok 1 bagaimana hasilnya? Sudah ketemu hasilnya? Belum. Berarti belum bisa diketahui. Kelompok 2 bagaimana? Bisa. Apa jenis petanya? Sulawesi. Kelompok 3? Peta apa itu? Berarti persebaran barang tambang itu termasuk peta apa? Tematik atau namanya khusus. Ini peta apa? Kelompok 4? Apa? Curah hujan. Terus peta apa? Rawan bencana. Dan kelompok 6 peta das. Berarti sudah ada yang ketemu, ada yang belum ketemu. Petanya sudah dibuat, berarti langkah selanjutnya adalah mendiskusikan LKPD, lembar kerja peserta didik, sesuai dengan peta yang sudah kalian gabungkan. Ayo diskusikan. Di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan didiskusikan, dijawab dengan teman sekelompok. Jangan lupa identitasnya ya, ditulis nama kelompoknya. Sudah? Semuanya sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? 4? 5? 6? Berarti sudah selesai. Berarti PPT-nya sudah siap, lembar LKPD-nya sudah siap, petanya sudah jadi. Berarti saat ini langkah selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Biar gampang, presentasinya urut saja ya. Dari kelompok 1. Dari kelompok 1 dulu nggak apa-apa, yuk. Maju ke depan, petanya di bawah sama lembar LKPD-nya di bawah. Presentasinya menggunakan PowerPoint. Presentasi dari kelompok 1. Silakan yang lain, kelompok lain menyimak. Nanti kalau ada yang belum paham atau tidak paham bisa ditanyakan kepada kelompok 1. Ya, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 perkenalkan, saya Zulfa Nafi Wahyu Aziza, absen 36. Saya Afika Sari Febrianti, absen 1. Jelaskan letak astronomis dan letak geologis. Letak astronomis Semarang terletak di antara 60 derajat 50 menit sampai 70 derajat 10 menit. Lintang selatan dan garis 109 derajat 35 menit sampai 110 derajat 50 menit bujur timur. Letak geologis yang terdapat di daerah Semarang berupa sesar yang terdiri dari sesar normal, sesar geser, dan sesar naik. Berdasarkan informasi yang diperoleh pada peta tersebut termasuk peta. Alasannya, peta tematik karena peta tersebut hanya memperlihatkan khusus tata guna lahan di Semarang. Dari yang kita sampaikan dari kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Silahkan. Ada yang bertanya? Siapa Mbak Zulfa? Silahkan Mas Rangga. Berdiri. Ya, dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa peta ini dapat menunjukkan pelanggaran kelompokan Semarang untuk melihat
potensi yang ada di wilayah Semarang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya adalah karena peta ini memuat informasi tentang tata lahan yang ada di Semarang dan memudahkan tugas untuk mengolahnya lagi. Sekian presentasi dari kami. Bila tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, sudah berdiskusi, sudah presentasi, lanjut ke pemberian refleksi. Ayo, siapa yang ingin memberikan refleksi dari hasil diskusi kelompok 1 sampai kelompok 6? Siapa yo? Oh iya, Mas Rangga, silakan maju ke depan ya. Dari pembelajaran yang telah disampaikan tadi, saya bisa lebih mengetahui tentang pengertian peta, jenis-jenis peta berdasarkan isinya yang ada peta umum dan peta tematik, juga tujuan dan fungsi pembuatan peta yaitu untuk membantu suatu pekerjaan analisis data spasial dan menyimpan informasi. Selain itu, saya juga bisa lebih mengetahui tentang komponen-komponen peta dari judul sampai tata cara penulisan peta. Sekian refleksi pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mas Rangga. Bagus ya, refleksinya bagus sekali ya, itu sudah mencakup dari keseluruhan materi kali ini. Terus tadi presentasi kelompok 6 sampai kelompok 1 sampai kelompok 6 juga bagus sekali, sudah mencakup dari isi yang peta yang sudah didapat. Berarti dari kesimpulan dari pembelajaran kali ini dapat saya simpulkan bahwa peta itu memang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Kalau di dunia itu tidak ada peta, maka aktivitas manusia itu tidak akan berjalan secara gampang, ya, normal. Ya. Makanya peta itu sangat diperlukan. Contohnya saja seperti kayak map yang ada di HP, itu kan sangat membantu aktivitas manusia. Terus juga peta itu ternyata tidak hanya satu jenis peta, tetapi peta itu bermacam-macam jenis. Ada peta khusus, ada peta umum, peta topografi. Nah, kalau tidak ada pembelajaran kali ini, mungkin kalian taunya peta itu hanya satu jenis. Nah, jadi kalian sudah mulai paham, mulai mengerti kalau peta itu sudah ada beberapa macam jenis itu. Terus manfaat peta itu juga banyak sekali, memberikan informasi, terus memperjelas ini yang ada objek yang ada di permukaan bumi. Berarti sesuai dengan peta yang sudah disajikan. Setelah diskusi ada refleksi, berarti langkah selanjutnya ini, langkah terakhir adalah mengerjakan soal. Tadi kan pretest, yang ini post test. Apa bedanya tadi yang belum diterangkan Bu Win sama yang sudah diterangkan Bu Win? Itu nanti bedanya apa? Nilainya kira-kira ada perbedaan apa enggak? Nah, linknya sudah Bu Win kirim, silakan dikerjakan. Ini linknya ya. 3 menit cukup ya untuk mengerjakan soal itu. Sudah ya, waktunya sudah habis, sudah semua? Sudah, berarti pembelajaran pada pertemuan siang ini selesai. Berarti nanti kita lanjutkan materi berikutnya. Setelah peta ada materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Setelah peta ada SIG. Apa itu SIG? Sistem Informasi Geografis. Berarti itu dipersiapkan untuk pembelajaran minggu depan. Sebelum Bu Win akhiri, ada pertanyaan? Jelas ya? Tuh, berarti
kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.